Izin Pak Taufik. Pengacara asal Solo Muhammad Taufik menggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Solo pada 14 April lalu. Dalam gugatannya, Taufik menggugat Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Dalam proses mediasi di persidangan, pihak penggugat tetap meminta Jokowi menunjukkan ijazah SMA-nya di muka publik, serta dilakukan pembuktian keasliannya oleh pihak yang berwenang. Kalau dari kami sudah jelas, kami tetap pada gugatan bahwa ijazahnya ke pengadilan sesuai perkataannya beliau waktu di rumah dulu. Tunjukkan kepada masyarakat dan silakan siapapun yang nanti akan memeriksa atau mengujinya. Jokowi yang tidak hadir dalam proses mediasi karena sudah menyerahkan kuasa kepada YB Irfan menegaskan tak menutup kemungkinan dirinya akan hadir pada saat persidangan nanti, termasuk menunjukkan ijazahnya kepada majelis hakim. Persidangan apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan, kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA. Tak hanya ijazahnya yang digugat, persoalan mobil SMK yang sempat menjadi ikon kala Jokowi menjadi wali kota Solo kini menghadapi gugatan wan prestasi dari warga yang gagal beli di Pengadilan Negeri Solo. Sang penggugat, Aufa Lukmana Rea, yang merupakan anak koordinator masyarakat anti korupsi Boyamin Saiman, menggugat Joko Widodo, mantan Wapres Ma'ruf Amin, serta PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam sidang perdana, majelis hakim melanjutkan proses sidang tanpa kehadiran tergugat 2, Ma'ruf Amin, dengan agenda sidang pemeriksaan administrasi dan menawarkan hakim mediator untuk proses mediasi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Bareskrim Polri mengaku sudah menguji sampel ijazah Jokowi dengan ijazah beberapa teman SMA dan kuliahnya. Kini Bareskrim tinggal menunggu hasil uji laboratorium forensik guna memastikan ijazah tersebut asli atau palsu. Kita bahas petang ini bersama dengan Sekjen Bara JP yang juga pelapor pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Rally Rigen, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bung Ray, Bang Rally. Ya, selamat petang. Dengan Maidop di sini, saya mau ke Bang Ray terlebih dahulu. Kalau kita melihat keseriusan polisi ya, menguji sampel ijazah ke lapor, kemudian juga melihat ijazah pembanding dari teman kuliah dan juga SMA-nya Pak Jokowi gitu. Apakah ini kemudian bisa kita lihat sebagai usaha dari keseriusan Joko Widodo untuk membuktikan kalau ijazahnya tidak palsu? Bukan sebaliknya. Jadi apa yang dilakukan oleh polisi ini kan memang langkah yang sesuai dengan yang semestinya kan. Dan yang pertama kali itu kan ada tim pembela umat ya istilahnya tadi itu mengadukan kepada Bareskrim tentang dugaan adanya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh dalam hal ini Pak Jokowi kan. Itu satu dulu tuh. Lalu digugat balik oleh Pak Jokowi dalam konteks pencemaran nama baik. Tapi sebelum masuk ke penerimaan berkas yang berhubungan dengan gugatan balik Pak Jokowi, ya tentu harus dibuktikan dahulu memang oleh kepolisian apakah kemungkinan adanya dugaan kepalsuan ijazah itu benar adanya tidak. Maka dilakukanlah sekarang proses pembuktian versi, ya ini versi loh ya, versi kepolisian. Sejauh ini katanya sudah sampai pada tahap 90%. Jadi ini saya tidak mengatakan bahwa polisi ini serius, macam-macam gitu. Itu karena memang langkah yang harus dilakukan oleh polisi. Memang harus membuktikan itu dengan ijazah palsu ya? Okay. Iya, termasuk dia harus melakukan klarifikasi, membuat pembandingan, ya lalu uji forensik, macam-macam. Itu sesuai SOP-nya. Jadi ini bukan soal polisi serius gitu ya, tapi memang itu yang langkah yang harus dilakukan oleh polisi untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau asli gitu. Soal tuduhan ini Anda melihatnya serius atau tidak, Bung Ray? Tuduhan yang mana? Tuduhan soal, tadi kan Anda mengatakan kalau ini sebenarnya ada pekerjaan sesuai dengan SOP apa yang dilakukan oleh polisi untuk bisa membuktikan soal tudingan ijazah palsu ini. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dilihat atau apa yang dilakukan oleh Jokowi,
kala itu memang harus bisa membuktikan kalau menjawab tudingan-tudingan ini, dan kemarin kan pada saat memberikan statement ya memang harus dibuktikan secara gamblang kalau ijazah ini memang asli. Ya, tentu kalau dari pihak Pak Jokowi kan sudah merasa bahwa ijazahnya itu asli. Tapi itulah sekarang yang diragukan oleh banyak kalangan kan, bahwa ijazah itu asli dengan pembuktian menurut versinya mereka masing-masing. Misalnya ada yang melihat bahwa fonnya itu, font hurufnya ya kok beda, fotonya diragukan, macam-macam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi melakukan pelaporan berdasarkan pencemaran nama baik gitu. Yang tentu saja itu akan sulit ditindaklanjuti manakala tidak ada satu pembuktian terhadap keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau sebetulnya begini, dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh TPU tadi itu ya, tim pembela umat itu gitu. Kalau Pak Jokowi datang ke polisi untuk melaporkan mereka yang dianggap oleh Pak Jokowi melakukan penghinaan, itu mau tidak mau, memang ijazah itu harus dibuktikan dulu keasliannya gitu. Dengan sendirinya itu harus dilakukan gitu. Nah, ini berkebetulan TPU-nya sudah terlebih dahulu datang ke polisi untuk mengadukan soal dugaan adanya kepalsuan ya dari ijazah yang dipergunakan oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah saya sebetulnya bertanya-tanya, kenapa bukan Pak Jokowi tidak menunggu saja dulu hasil dari penyelidikan polisi itu. Kalau ternyata nanti misalnya polisi mengatakan kami tidak dapat membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, artinya kan Pak Jokowi bisa datang ke polisi untuk melaporkan balik gitu loh. Karena bagaimanapun prosesnya, ijazah itu ya mau dilaporkan terlebih dahulu oleh Pak Jokowi atau seperti sekarang dilaporkan oleh TPPU, mau tidak mau objek utamanya itu adalah ijazah, dan itu harus dibuktikan dulu bahwa memang ijazah itu asli atau palsu. Jadi poin pentingnya adalah soal ijazah sebelum nanti berangkat ke penghinaan dan juga pencemaran nama baik, dibuktikan dulu. Yang paling penting itu adalah. Tapi kalau misalnya saya mau ke Bung Rely, sebagai pendukung Jokowi, apakah Anda merasa sebenarnya Jokowi ini perlu untuk mengikuti tuntutan para penggugat untuk bisa membuktikan kalau ijazahnya ini memang asli? Bung Rely sepertinya masih di mute Zoom-nya. Bung Rely, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Halo, ya, halo. Ya, silakan. Halo. Ya, itu kan proses hukum sudah berjalan, baik yang terlapor atau yang dilaporkan. Kita sendiri di Barajp pada tanggal 25 Mei sudah melaporkan yang bersangkutan di Poltabes Medan, yaitu DPC kita Barajp Sumatera Utara, Medan sudah melaporkan. Terus saya sendiri mendampingi kawan-kawan dari Ormas Pemuda yang laporan di Polres Jakarta Pusat, yaitu Pemuda Patriot Nusantara. Sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, dan terakhir kawan-kawan dari JPKP ada laporan, Pak Jokowi langsung laporan di Polda Metro Jaya. Ya sekarang proses penegakan hukum, laporan sudah masuk, tinggal aparat penegak hukum, ya, polisi segera, jangan berlarut-larut. Artinya supaya hal ini tidak terus berulang. Kejadian ini kan, proses seperti ini kan udah sering. Saya sendiri dulu Rocky Gerung saya yang laporin itu di Bareskrim. Di Korni saya laporin langsung. Ditolak di Bareskrim karena memang delik aduannya harus yang bersangkutan. Nah kalau kita para JP ini nggak main-main, kita nggak ada implementasi, kita ada analisis. Kalau para JP sikapnya tegas. Sudah dari 10 tahun ini kami laporkan terus siapapun yang melakukan hate speech, mengajak, membenci Jokowi kami laporkan. Gak ada kami analisa-analisa, dia salah itu. Yang sekarang aparat penegak hukum lakukan proses itu. Makanya apa yang dibilang oleh Bung Roy tadi, ya udah betul itu. Proses hukum sudah jalan. TPU sudah pernah melaporkan, kita juga sudah melaporkan baik simpatisan, relawan atau masyarakat. Nah sekarang kita lihat aja di penegak hukum kita supaya ini tidak menjadi sumir gitu, tidak menjadi ini. Kalau Barajp sikapnya tegas dari awal
nggak ada analisa-analisa, kita lapor. Pokoknya dia jelas sudah mengandung unsur, kita lapor. Persoalan ditolak atau dilakukan penegakan hukum, itu udah aparat penegak hukum. Bagaimana Polri, bagaimana kejaksaan menanggapi hal tersebut. Terserah analisanya seperti apa, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai relawan sudah melaporkan ini. Nah, Pak Jokowi sendiri kan kita udah tahu, udah melaporkan langsung. Bung Rely, tapi tadi Bung Rey bilang karena ini permasalahannya adalah ijazah, alangkah baiknya pembuktian ijazahnya dulu memang ada diselesaikan, baru kemudian ada gugatan pencemaran nama baik. Para penegak hukumnya ya dari Mabes Polri, apa yang disampaikan Bung Rey tadi katanya sudah melaporkan duluan. Si ini sudah melaporkan duluan, nanti mana yang bisa diproses itu lebih cepat? Aparat penegak hukum baik yang di Mabes Polri atau yang Jakarta Pusat atau yang di Sumatera Utara atau yang di di Solo ataupun yang di Bekasi, proses hukum. Mana yang merasa lebih duluan, ini kan masalahnya pembuktian. Nanti apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim, apa penyidik tadi dari Mabes, laporan DPI itu kan apa lab forensiknya kan dilakukan. Gitu. Bang Rey, Bara JP melihat kalau sudah mengandung unsur sudah patut dilaporkan ke polisi. Kalau itu sih semuanya kan dasar hukumnya. Kalau ada keyakinan orang per orang yang mengatakan bahwa terjadi pelanggaran hukum, dibawa ke proses hukum. Tapi kan keyakinan orang belum tentu jadi hukum kan. Yang jadi hukum itu nanti ya putusan pengadilan atau setidaknya keyakinan penyidik, dalam ini dalam pihak kepolisian. Nah, cuma kan kawan-kawan Bara JP dan sebagainya itu tadi disebutkan, saya tidak tahu mereka pakai delik apa. Kalau deliknya misalnya pencemaran nama baik, ya tadi udah dinyatakan itu susah diterima oleh penyidik karena delik dari pencemaran nama baik itu hanya bisa dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kan, orang yang merasa objek dari penghinaan itu kan. Tapi kalau pakai delik yang lain, misalnya penghujatan lah, inilah itu bisa saja terjadi, artinya bukan penghujatan, istilahnya apa nama itu ya, mobilisasi untuk melakukan kericuhan misalnya dan sebagainya lah. Tapi itu di luar itu sudah Bung Rey utarakan itu. Salah satunya kita tahan dulu Bung Rey. Dulu ya. Nah, itu tentu saja bisa ya ditindaklanjuti. Tapi mau deliknya apapun ya, deliknya pencemaran nama baik, penghasutan ya dan sebagainya, itu harus dimulai dengan pembuktian terhadap keaslian ijazah itu titik pangkalnya gitu. Jadi kalau ijazahnya dianggap tidak palsu ya tentu delik-delik yang tadi bisa berlaku. Tapi kalau ternyata dapat dibuktikan bahwa ijazahnya itu adalah palsu, ya dengan sendirinya tuntutan penghinaan, tuntutan dari penghasutan macam-macam itu dengan sendirinya gugur secara hukum. Karena udah bisa dibuktikan memang ijazahnya adalah palsu gitu. Nah, persoalannya mungkin di satu segi yang lain itu adalah soal apakah hasil dari penyelidikan yang akan dilakukan ini betul-betul juga akan dapat diterima secara langsung oleh publik. Karena kan upaya Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli kan juga nggak kurang-kurang kan sebenarnya. Meskipun fisiknya sampai sekarang ini belum disampaikan oleh beliau kepada publik kan. Tapi masalahnya memang ada keraguan yang begitu besar gitu. Nah, yang saya mau katakan begini, ini kan polisinya masih Kapolrinya itu masih Pak Sigit ya kan. Lalu macam-macam lah. Dan kemarin misalnya ada Menpri polisi yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Oke. Artinya Anda membaca ada keraguan ya Bung Rey. Tanggapan Anda Bung Rely? Yang saya mau katakan persis. Jadi kalau suasananya seperti ini memang dibutuhkan transparansi yang sangat kuat dari institusi polisi bahwa mereka bekerja sebenar-benarnya objektif, ya profesional. Mengingat ada background di belakang itu. Misalnya Kapolrinya itu Sigit yang kita kenal sangat dekat dengan Pak Jokowi kan. Lalu ada kemarin kunjungan para kita sampai di situ, tahan dulu. Bung Rely, tanggapan Anda? Kalau analisanya sumir seperti itu saya nggak sepakat. Oleh karena itu karena kalau memang berdasarkan seperti itu, waktu Pak Presidennya Pak Jokowi, saya langsung melaporkan saudara Rocky Gerung, tapi ditolak. Saya langsung, nggak pakai yang lain.
Jadi kalau memang berdasarkan itu, waktu Pak Jokowi sebagai presiden, saya langsung melaporkan namanya si saudara Rocky Gerung. Saya langsung melaporkan saudara Korni itu, nggak ada pihak-pihak orang lain. Badan saya ini pakai suara kuasa dari para JP, saya langsung ditolak. Demi Allah saya, kita ini sama-sama muslim, demi Allah saya ditolak, Bang. Itulah artinya supaya kita sama-sama mengambil ini secara analisa kita Fik, kalau memang proses hukum itu bisa dilakukan 5-10 tahun yang lalu, itu sudah bisa proses karena saya langsung pelapornya dan ditolak. Kebayang nggak Abang? 3-4 hari ke Barreskrim bolak-balik ditolak. Jadi itulah jadi saya harap kawan-kawan jangan menganalisanya terlalu jauh. Apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo. Lagi kok jelas beliau konsisten. Kita lihatlah sekarang ini kan nggak ada yang ditutup-tutupin. Kita sama-sama terbuka aja lah. Tapi nanti di pengadilan jangan dibelot-belotin lagi. Ini kita sama-sama percaya aja penegak hukum hari ini. Ya, kita udah serahkan. Kalau ada ahli forensik, saksi ahlinya nanti biar penegak hukum pengacara yang menyajikan di muka persidangan. Oke. Bang Rey, ya. Sebagai aktivis, bagaimana kemudian Anda membaca situasi yang saat ini dihadapi oleh Jokowi? Gugatan kemudian yang diterima secara bertubi-tubi, kemudian ada ijazah palsu, kemudian prestasi mobil SMK saat sedang sudah tidak lagi berkuasa. Iya, ini presiden yang boleh disebut memecahkan rekor ya. Kalau ada pakai museum-museum rekor tuh kayaknya boleh masuk tuh. Itu mantan presiden yang paling banyak digugat setelah beliau lengser. Dan beliau Pak Jokowi adalah mantan presiden yang datang ke polisi untuk melaporkan pencemaran nama baik. Jadi ada 2 tuh rekornya. Rekor pertama adalah mantan presiden yang paling banyak digugat pasca beliau lengser gitu ya. Yang kedua adalah presiden pertama di Republik ini yang datang ke polisi melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik. Jadi, ya itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah kita diskusikan dari dahulu ya kan, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada masa pemerintahannya itu dengan sendirinya akan dapat dituai pasca beliau setelah tidak jadi presiden. Dan ya ini yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Jadi ya mau tidak mau ya di satu segi mungkin kita menganggap masalah kita masih begini-begini aja gitu. Tapi ini memang masalah-masalah yang sudah bisa kita duga sejak dari awal gitu, bahwa persoalan-persoalan ini akan muncul. Termasuk di dalamnya yang terakhir ini adalah gugatan terhadap pelengseran Gibran. Ini semua bukan sesuatu yang mendadak, sesuatu yang sebetulnya udah bisa didiskusikan, kita bisa bicarakan, kita bisa prediksi sejak dari dahulu. Karena masalah-masalah yang seperti ini. Bicara soal rekor tadi, Anda menyebut soal rekor, Bang Rey, ada kemungkinan nggak ini jadi gimmick politik? Ya, maksudnya gimmick untuk siapa ya? Gimmick yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau dari gugatan-gugatan yang diterima oleh Pak Jokowi ini memang murni gugatan atau ada yang menggerakkan, Anda lihat? Saya kira kalau dilihat background dari tim pembela umat macam-macam ya, adalah orang-orang yang memang dari dahulu konsen untuk salah satunya menyoal syarat administrasi Pak Jokowi dalam pencalonan beliau baik di gubernur maupun di presiden. Itu Saudara Roy kan udah bilang sendiri, orang-orang ini memang dari 10 tahun yang lalu memang udah melakukan seperti itu. Kalau ini mau di model... Sorry Bung, kita tadi kan tidak berdiskusi untuk saling potong. Nah ya, ini kan tadi kan bahasannya ke sana, Bang. Kalau Anda mau membantah, nanti akan dipersilakan oleh moderator untuk bisa memberi ini bantahannya. Jadi kalau dilihat dari background kawan-kawan ini, memang kawan-kawan ini sejak dari dahulu ya terus-menerus mempersoalkan keabsahan itu. Dan memang waktu demi waktu makin banyak kelihatan argumen mereka untuk mempersoalkan itu. Dari kan misalnya soal fonnya, soal foto yang dianggap tidak sahih itu, dan seterusnya itu kan relatif isu yang baru kan, isu yang baru muncul akhir-akhir ini. Kalau dahulu belum sampai ke arah itu kelihatan diskusinya gitu. Jadi makin ke sini makin banyak kelihatan bahan yang dikumpulkan oleh rekan-rekan yang memang sejak dari awal kelihatan mereka ragu terhadap keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu, sehingga membuat mereka juga makin intensif. Ditambah tentu saja saat yang bersamaan Pak Jokowi bukan lagi presiden gitu ya, sehingga keraguan-keraguan seperti yang kita sebutkan itu tadi sedikit banyak mungkin berkurang.
bahwa misalnya kalau di waktu beliau diadukan, kita sudah lihat 2 orang yang sering mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu kan akhirnya kita sudah dapat poinnya, gitu ya. Bang Rey. Bung Rey, silakan singkat saja tanggapan Anda. Ya, itu kan apa yang disampaikan Bung Rey itu kan dia sudah buat premnya tersendiri. Ya, tadi kan udah saya sampaikan. Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan dari 10 tahun yang lalu, dari Pak Jokowi jadi presiden. Pertama juga memang karena jagonya kalah, periode kedua karena jagonya kalah, yang ketiga ini juga jagonya kalah. Ya kalau memang ini kan negara demokrasi, pasca reformasi kita udah sama sepakat kok. Ini pemilihan langsung. Ini bukan dipilih 100-200 ribu orang. Jadi apa sekarang proses demokrasi sudah berjalan, kita sudah lakukan pemilihan langsung yang dicoblos oleh masyarakat, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, presiden, gubernur. Ini dipilih bukan oleh 1, 2, atau 100, 300 orang. Puluhan juta orang memilih ini dan menggunakan anggaran negara yang besar. Bukannya dicoblos 1-2 orang. Kalau bisa besok saya bawa 100 ribu orang untuk menjatuhkan presiden, saya bawa. Kalau bisa modal gitu. Kalau kita mau, kalau memang hebat nyalon presiden 2009, ayo. Ayo, siapa jagonya sekarang 2029, ayo. Oke. Nah, maksud saya kita hargai proses demokrasi ini. Nah, kalau memang jagonya hebat. Oke, kita masih harus tunggu. Tadi seperti yang disampaikan Bapak-Bapak soal pembuktian ijazah, langkah dari kepolisian, termasuk juga kita harus menunggu hasil lapor soal keaslian ijazah dari Joko Widodo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Relly Rigen dari Barajp dan juga dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat sore, Bapak-Bapak.